Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya dalam kesempatan kali ini. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai implementasi akuntansi forensik dan audit investigasi dalam mendeteksi fraud di lingkungan digital. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Vinati Alisana, di mana saat ini saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas 11 Maret dengan jurusan S1 Akuntansi Transfer. Dan sebelum menempuh pendidikan di Universitas 11 Maret ini, saya pernah menempuh pendidikan di Universitas Airlangga pada tahun 2017 hingga tahun 2020 dengan jurusan D3 Akuntansi. Saat menempuh pendidikan di Universitas Airlangga, saya pernah magang di KAP Basri dan rekan cabang Surabaya. Kemudian saat berkuliah di Universitas 11 Maret, saya juga pernah magang di KAP Masun Nurdiono Putu dan rekan cabang Solo di tahun 2021. Baik, memasuki materi, apa sih akuntansi forensik itu? Nah, menurut Kumala Hadi dari Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2019, akuntansi forensik ini didefinisikan sebagai perpaduan antara accounting, auditing, dan kemampuan investigasi yang menghasilkan kekhususan yang disebut dengan forensic accounting. Nah, keunikan dari akuntansi forensik sendiri ini adalah metode yang digunakan dalam akuntansi forensik ini mempunyai kerangka pikiran yang berbeda dari audit laporan keuangan, di mana kalau pada audit laporan keuangan itu kan lebih berprosedur dan kurang efektif dalam mendeteksi kecurangan, sedangkan di akuntansi forensik ini lebih efektif digunakan dalam mendeteksi kecurangan karena dari prosesnya metode ini terkadang lebih mengandalkan intuisi dan deduktif. Perkembangan akuntansi forensik ini menjadi lebih kompleks, yakni melibatkan satu bidang lagi, yaitu audit. Nah, berkembangnya kompleksitas bisnis dan semakin terbukanya peluang usaha dan investasi menyebabkan risiko terjadinya fraud yang semakin tinggi. Nah, mengacu ke berbagai kasus baik di dalam maupun di luar negeri menunjukkan bahwa fraud ini dapat terjadi di mana saja. Nah, dalam rangka untuk memperkecil kerugian akibat fraud dan memperbaiki sistem pengendalian, maka jika ada indikasi kuat akan terjadinya suatu fraud, perusahaan ini diharapkan mampu mengambil langkah yang tepat dalam melakukan audit investigasi. Nah, lalu apa sih audit investigasi itu? Nah, audit investigasi sendiri itu merupakan suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur, atau teknik-teknik yang pada umumnya ini digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kasus kejahatan. Kemudian mengenai fraud ya, menurut Jones dan Bates tahun 1990 dalam public sector, di mana mereka menyatakan bahwa fraud ini merupakan suatu penggelapan yang meliputi berbagai fraud, antara lain penipuan yang disengaja atau intentional deceit, kemudian ada pemalsuan rekening atau falsification of account, kemudian ada praktik jahat atau corrupt practice, ada penggelapan atau pencurian, kemudian ada korupsi dan sebagainya. Nah, fraud ini dapat terjadi di mana seseorang ini memperoleh kekayaan atau keuntungan keuangan melalui cara yang curang atau cara yang salah, dapat dengan penipuan. Nah, fraud semacam ini menunjukkan adanya keinginan yang disengaja dan bukan termasuk ketidaktahuan. Di sini ada 3 faktor pendorong seseorang itu melakukan suatu fraud atau penipuan, di mana sering kita kenal sebagai fraud triangle. Nah, di dalam fraud triangle ini ada 3 unsur faktor pendorong tersebut, yaitu yang pertama adanya pressure atau tekanan. Nah, untuk melakukan fraud sendiri ini lebih banyak tergantung kepada kondisi suatu individu, seperti tekanan keuangan, kebiasaan buruk, dan kebiasaan lain yang merugikan.
kemudian terjadinya fraud ini juga didorong akan adanya opportunity atau kesempatan. Nah, untuk melakukan fraud ini tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek fraud, di mana kesempatan untuk melakukan fraud selalu ada pada setiap kedudukan. Kemudian yang ketiga ada yaitu attitude, di mana hal ini terjadi apabila seseorang membangun pembenaran atas fraud yang dilakukannya. Nah, pelaku akan mencari alasan atau pembenaran bahwa fraud yang dilakukannya ini bukan suatu tindakan fraud. Nah, kemudian gimana sih cara mencegah fraud? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa fraud atau kecurangan sendiri itu merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku fraud. Nah, dalam istilah sehari-hari, fraud ini diberi nama yang berlainan seperti pencurian, penyerobotan, pemerasan, penggelapan, pemalsuan, dan lain-lain. Nah, fraud pada umumnya ini terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran atau diterima secara umum terhadap tindakan tersebut. Nah, salah saji ini terdiri dari dua macam, yaitu kekeliruan atau error, dan yang kedua adalah kecurangan atau fraud. Nah, fraud diterjemahkan dengan kecurangan sesuai dengan pernyataan standar auditing atau PSA nomor 70. Demikian pula error dan irregularities masing-masing diterjemahkan sebagai kekeliruan dan ketidakberesan sesuai PSA sebelumnya, yaitu PSA nomor 32, di mana berbunyi bahwa kecurangan ini adalah suatu pengertian umum yang mencakup beragam cara yang dapat digunakan oleh kecerdikan manusia yang digunakan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar. Nah, lalu gimana sih cara mencegah fraud ini? Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, yang tadi sudah saya bahas, fraud ini dapat terjadi karena adanya opportunity, pressure, dan attitude tadi, atau bisa juga karena keserakahan. Nah, maka apabila kita ingin mencegah fraud, kita perlu untuk menghilangkan atau setidaknya menekan sekecil mungkin penyebabnya. Nah, seorang auditor intern dapat melakukan beberapa hal untuk mencegah terjadinya fraud, di mana yang pertama yaitu dengan membangun struktur pengendalian internal yang baik. Kemudian dapat juga dengan mengefektifkan aktivitas pengendalian dengan cara review kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas. Kemudian auditor intern juga dapat meningkatkan kultur organisasi melalui implementasi prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance atau GCG. Kemudian yang dapat dilakukan auditor internal lainnya adalah mengefektifkan fungsi internal audit. Hal ini untuk mencegah terjadinya fraud. Nah, fraud di lingkungan digital sendiri itu merupakan fraud yang berkaitan dengan komputer atau teknologi informasi. Nah, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendefinisikan fraud komputer ini sebagai tindak ilegal apapun yang membutuhkan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindak awal penipuan, penyelidikan, atau pelaksanaannya. Nah, komputer mempunyai pengaruh yang besar dalam lingkungan masyarakat modern dan telah mengakibatkan banyak perubahan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, setiap perusahaan ini juga tidak luput dari penggunaan teknologi informasi tersebut. Nah, keunggulan komputer ini berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan, sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya, serta memperkecil kemungkinan adanya kesalahan, dan mengakibatkan masyarakat semakin mengalami ketergantungan pada komputer. Nah, jenis-jenis fraud di lingkungan digital ini secara umum itu dikategorikan menjadi
theft of data atau pencurian data, di mana seperti program-program, daftar surat-surat, dan catatan konfidensial. Kemudian yang kedua ada theft of equipment atau pencurian peralatan, di mana yang dicuri ini seperti perangkat keras atau lunak. Kemudian ada service theft atau pencurian jasa. Hal ini seperti pemakaian sumber daya komputer tanpa diotorisasi. Kemudian ada kejahatan properti atau property crime, di mana pada kejahatan ini yakni tindakannya adalah pemakaian komputer secara tidak legal untuk mengalihkan properti. Kemudian yang kelima ada kecurangan finansial atau financial fraud, di mana pemakaian komputer untuk pemrosesan finansial, pencurian, atau pengalihan dana. Kemudian yang terakhir ada sabotase, di mana jenis fraud ini lebih ke penyerangan fisik terhadap fasilitas komputer atau komponen agar membuat sistem tidak dapat beroperasi. Nah, lalu bagaimana sih penerapan akuntansi forensik dan audit investigasi dalam mendeteksi fraud di lingkungan digital itu? Nah, akuntansi forensik dan audit investigasi yang dilakukan oleh seseorang ini kan dapat mendeteksi fraud atau kecurangan di lingkungan digital dengan beberapa cara untuk mengurangi risiko terjadinya fraud yang dilakukan oleh karyawan untuk memperkaya dirinya sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, ilmu akuntansi forensik ini muncul karena perkembangan fraud yang semakin lama semakin besar. Nah, akuntansi forensik sendiri itu merupakan penggunaan keahlian di bidang audit dan akuntansi yang dipadu dengan kemampuan investigasi untuk memecahkan suatu masalah atau sengketa keuangan atau dugaan fraud yang pada akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan atau arbitrase atau tempat penyelesaian perkara lainnya. Nah, banyaknya kasus fraud yang terdapat di dalam lingkungan digital, maka kasus-kasus tersebut dianalisis lebih terperinci dengan melakukan komputer forensik. Nah, lalu apa sih komputer forensik itu? Nah, komputer forensik ini merupakan penerapan teknik-teknik analitis dan investigasi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa, dan melindungi bukti atau informasi digital. Nah, untuk melakukan komputer forensik ini, langkah utama yang harus dilakukan yang pertama adalah imaging. Nah, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah imaging, di mana suatu alat yang dihubungkan ke salah satu communication port atau parallel port ini, dan alat ini nanti akan merekam seluruh data yang ada pada electronic storage media atau hard disk dalam komputer secara lengkap, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, imaging ini sangat penting karena langkah-langkah tersebut hanya dilakukan pada hasil imaging dan bukan pada data asli. Kemudian langkah yang kedua adalah processing, di mana pada langkah ini sesudah mendapatkan bayangan cermin dari data aslinya atau image tersebut harus diolah untuk memulihkan file yang terlanjur dihapus dan yang ditulis kembali dengan current file. Nah, dengan memulihkan image hasil kopian, files dan folder akan tampil seperti media penyimpanan data yang asli. Kemudian langkah terakhir atau langkah ketiga ini adalah analyzing, di mana pada langkah terakhir ini investigator dapat menunjukkan keahliannya, kreativitasnya, dan penerapan gagasan orisinil, di mana pelaku fraud dan kejahatan pada umumnya menyimpan file mereka dalam My Documents atau My Picture. Nah, investigasi ini dapat diterapkan dengan cara yang pertama itu dengan membuat copies atau membuat salinan dari keseluruhan log data dan lain-lain yang dianggap perlu pada suatu media yang terpisah. Kemudian yang kedua dapat dengan membuat fingerprint dari data secara matematis. Kemudian yang ketiga dapat dengan membuat fingerprint dari copies atau salinan data secara matematis. Yang keempat dapat dengan membuat suatu hashes master list. Dan yang kelima dapat dengan dokumentasi yang telah dikerjakan. Selain itu, perlu juga dilakukan investigasi lanjutan dengan metode search and seizure.
Nah, dalam menerapkan akuntansi forensik dan audit investigasi terhadap fraud dalam lingkungan digital pada media elektronik ini, perlu adanya rekonsiliasi data antara dua departemen yang saling terkait. Nah, kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kurang lebihnya seperti itu tadi apa yang dapat saya paparkan. Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Izin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana kira-kira peran teknologi informasi dalam meningkatkan pengendalian internal untuk mengurangi potensi terjadinya fraud? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian ini ada Aisyah Permatasari yang present, bisa disampaikan pertanyaannya. Iya, terima kasih. Saya izin bertanya. Jadi di era digital ini kan bank dituntut untuk memberikan layanan yang praktis bagi nasabah. Nah, apakah ada potensi risiko fraud yang harus menjadi fokus bank tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Mbak Fidra. Tadi bagaimana sih peran teknologi informasi dalam meningkatkan pengendalian internal untuk mengurangi adanya potensi fraud. Nah, teknologi informasi ini pada zaman sekarang ini berkembang pesat ya, seiring dengan peradaban manusia. Nah, perkembangan tersebut meliputi infrastruktur teknologi informasi seperti hardware, software, teknologi penyimpanan data, dan teknologi komunikasi. Nah, peranan teknologi informasi ini terhadap perkembangan akuntansi yang pertama adalah karena efisien dan penghematan waktu dan biaya. Kemudian yang kedua adalah karena termasuk peningkatan efektivitas mencapai hasil atau output laporan keuangan dengan benar. Nah, secara singkatnya, teknologi informasi ini dalam akuntansi bermanfaat untuk yang pertama itu menjadikan pekerjaan lebih mudah atau make job easier. Kemudian yang kedua itu untuk menambah produktivitas. Kemudian ada untuk mempertinggi efektivitas dan peran yang terakhir adalah mengembangkan kinerja pekerjaan. Nah, untuk pertanyaan dari Mbak Aisyah tadi, apa sih yang perlu menjadi fokus bank untuk mengurangi adanya potensi fraud ini? Karena potensi fraud yang mungkin terjadi di bank ini dan perlu menjadi fokus bank adalah yang pertama itu ada potensi mengenai fraud di keamanan cyber. Nah, kan akhir-akhir ini kita sering mendengar berita tentang serangan cyber terhadap suatu institusi keuangan termasuk bank. Namun kita juga perlu tetap mewaspadai munculnya metode-metode baru kecurangan lantaran para pelaku kecurangan ini semakin terorganisir. Nah, mungkin kecurangan ini tidak secara langsung dalam bentuk finansial, namun berupa data nasabah. Data nasabah ini data nasabah yang dicuri ini nantinya dapat dieksploitasi untuk melakukan kecurangan lainnya. Kemudian potensi fraud yang dapat terjadi yang kedua adalah pembukaan rekening. Nah, pembukaan rekening ini masih menjadi proses yang lambat dan tidak praktis bagi para nasabah karena sebagian besar bank masih mensyaratkan sesi tatap muka. Nah, ada beberapa bank yang memungkinkan nasabahnya itu untuk membuka akun secara online. Namun, pembukaan rekening secara online ini belum sepenuhnya dilakukan karena alasan keamanan. Nah, bank masih harus menerapkan proses identifikasi dan verifikasi terhadap nasabah baru demi kepatuhan dan meminimalkan risiko fraud. Contohnya adalah mengumpulkan data sidik jari atau mengumpulkan foto KTP seperti itu. Nah, proses identifikasi dan verifikasi ini tentunya masih mengharuskan nasabah untuk bertatap muka langsung dengan customer service bank. Nah, dalam hal ini, bank perlu fokus mengatasi potensi fraud pembukaan rekening secara online.
namun nasabah masih bisa menikmati layanan lebih praktisnya. Nah, kemudian potensi fraud selanjutnya yang mungkin terjadi di institusi keuangan seperti bank ini adalah Internet of Things. Nah, bank dapat menggunakan teknologi Internet of Things ini untuk menciptakan layanan pelanggan yang lebih menarik dan kontekstual, atau untuk menghasilkan peluang lintas penjualan pelanggan yang lebih cerdas dan personal. Nah, namun Internet of Things ini memunculkan potensi risiko kecurangan, di mana secara teori segala perangkat yang terhubung dengan internet itu bisa diretas, sehingga yang berisiko dalam hal ini adalah privasi dan data pribadi dari nasabah. Nah, para profesional masih perlu memonitor lebih lanjut bentuk potensi kecurangan yang dibawa oleh Internet of Things dan mengimplementasikan sistem keamanan terkini. Nah, kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menjawab pertanyaan dari Mbak Fudla dan Mbak Aisyah. Dan semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Nah, berhubung kita sudah sampai di penghujung acara, maka cukup sekian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.